Baik, di antara hikmah dan faedah melakukan ibadah sholat ya, secara umum ya seperti mana penjelasan Syekh Wahbah Zuhaili bahwa dalam ibadah sholat itu ada beberapa faedah kemanfaatan ya. Yang pertama ada faedah diniyah, ada faedah agama atau aspek agama. Yang kedua ada faedah saksiyah, ada kemanfaatan individu yang dirasakan oleh seorang muslim dan seorang muslimah. Dan yang ketiga ada faedah ijtimaiyah, ada kemanfaatan sosial ya. Di antara faedah diniyah ya seperti mana yang kita ketahui bahwa ibadah sholat itu adalah ibadah yang paling agung setelah mengucapkan dua kalimat syahadat ya, bahkan termasuk ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam hadis yang sahih ya, Nabi bersabda, inna awwala ma yuhasabu minal abdi yaumal qiyamati as-shalah. Jadi ibadah yang pertama kali akan diperiksa, akan diaudit, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba adalah ibadah salat gitu ya. Oleh sebab itu kita harus ya mengoptimalkan dan memotivasi diri kita ya untuk istiqomah mendirikan ibadah salat ya. Kemudian juga mendidik keluarga kita untuk senantiasa mendirikan ibadah sholat. Yang kedua, bahwa ibadah sholat juga merupakan mi'raj, ya, artinya momentum di mana seorang hamba itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seperti mana yang diuraikan oleh penulis ya tafsir Ruhul Ma'ani Syekh Al-Alusi rahimahullah. Beliau mengatakan as-salatu mi'rajul mu'min ya, sesungguhnya salat itu adalah mi'raj ya seorang mukmin, artinya dia bermunajat ya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salatnya ya. Begitu pula dalam hadis Al-Bukhari Nabi bersabda, inna ahadakum idza qama fis shalah, apabila seorang itu salat ya di dalam salatnya, berdiri dalam salatnya, fa innahu yunaji rabbah, maka sesungguhnya dia sedang bermunajat kepada Rabb-nya. Wa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah, dan Rabb-nya ada di antara dirinya dan di antara kiblat gitu ya. Ini menjelaskan bahwa betapa dekatnya ilmu dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang senantiasa mendirikan ibadah salat. Salat juga menjadi peluntur dosa ya. Dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, ma mimri'in muslim ya, bahwa setiap muslim tahduruhu salatun maktubah, yang kemudian masuk waktu salat fardu, payuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha. Lalu kemudian dia memperbagus wudunya, memperbagus khusyuknya dan memperbagus rukuknya. Kanat kafaratan lima qablaha minadz-dzunub ya. Maka ibadah salatnya itu akan menjadi peluntur dosa. Masya Allah. Ini di antara keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa mendirikan ibadah sholat gitu. Begitu pula dalam hadis muttafaq alaih ya, di mana Nabi bersabda, bertanya kepada para sahabat ya, apa pandangan kalian apabila seseorang itu memiliki sungai di depan rumahnya, kemudian dia mandi 5 kali sehari, apakah masih ada kotoran yang menempel pada tubuhnya? Maka sahabat menjawab, tentu tidak ya. Jadi dengan 5 kali mandi itu tentu kotoran sudah bersih ya. Maka Nabi bersabda, fadzalika mislus shalawatil khams ya. Dan begitulah ibaratnya sholat 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khataya ya, yang dengan itu Allah menghapus, melunturkan dosa-dosa kalian. Kemudian dalam hadis yang lain ya, Nabi juga bersabda bahwa keistiqomahan kita mendirikan ibadah sholat ya juga berbuah 2 kebebasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Tirmidzi Nabi bersabda, man shalla lillahi arba'ina yauman, barang siapa yang konsisten istiqomah salat selama 40 hari 40 malam ya, fi jama'atin, secara berjamaah, yudrik takbiratal ula ya, di mana dia tidak ketinggalan takbir yang pertama bersama dengan imam, kutibat lahu baro'atan, maka ditulis untuknya 2 kebebasan. Baro'atan minan nar ya, wa baro'atan minan nifaq ya. Jadi kebebasan dari neraka dan kebebasan dari nifaq atau kepalsuan dalam keimanan. Masya Allah. Ini di antara
keutamaan yang sangat besar yang Allah berikan kepada mereka yang istiqomah mendirikan ibadah sholat. Kemudian juga secara khusus Nabi juga mengatakan ibadah sholat ya ini juga memberikan fadilah yang luar biasa kepada kaum wanita. Dalam hadis Imam Ahmad, Nabi bersabda, "Idza sallat al-mar'atu khamsaha," apabila seorang wanita muslimah mendirikan ibadah salat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan berpuasa pada bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, wa ata'at zaujaha, kemudian dia menaati suaminya, qila laha udkhulil jannata min ayyi babin al-jannati syi'ti, ya. Maka kemudian nanti di akhirat kelak akan diserukan kepada wanita tersebut, masuklah ke surga ya dari pintu manapun yang engkau inginkan. Masya Allah. Ini diantara ya keutamaan dan fadilah yang Allah berikan kepada mereka yang senantiasa istiqomah mendirikan ibadah sholat. Gitu.